Manusia mudah terpikat oleh kekuatan dan kekuasaan. 109. Tepat ketika kedipan cahaya biru muda membesar dan menghilang, sekelompok besar orang muncul dari kekosongan. Namun, belum sempat 300-an orang ini menghela napas untuk pertama kalinya begitu mereka muncul. Hujan anak panah dengan aura kekerasan meluncur dari segala sisi, lurus diagonal ke bawah. Lesatan anak panah dari ketinggian, tidak berhenti begitu rombongan anak panah pertama mendarat pada sasaran. Ratusan anak panah berikutnya, melaju cepat seolah tidak ingin tertinggal oleh anak panah pertama. Akibatnya, napas pertama yang dihembuskan sekelompok besar orang ini, juga merupakan napas terakhir mereka. Anak panah tidak hanya menancap pada tubuh yang dapat segera dipulihkan, tapi juga menusuk dada, menembus jantung, meledakkan energi yang disalurkan para pemegang busur. Meski demikian, masih ada belasan orang yang jantungnya lolos dari hujaman anak panah. Mereka melompat mundur dengan cepat begitu beberapa anak panah menancap pada anggota tubuh. Tapi sayang, lokasi yang menjadi letak susunan array transmisi telah dikepung dari segala penjuru. Hujaman tombak dan sabetan pedang langsung menyambut mereka yang mencoba melarikan diri. Apa yang terjadi pada area yang menjadi pembantaian bagi sekelompok orang ini juga terjadi di beberapa tempat yang lain. Begitu muncul dari susunan array transmisi, pintu alam baka terbuka lebar, menyambut hanya dengan satu syarat, mati. Area terlarang. Pada waktu yang sama, Wahna berada di dalam sebuah ruangan yang cukup besar. Bentuknya melingkar, dengan lantai dan dinding dari batu hitam, pun dengan langit-langitnya. Ruangan melingkar ini terletak di bawah tanah, tepat di bawah ruang batu yang menjadi tempat pertemuan dari kelima orang tetua Rastangkel Dasdi. Di seluruh dinding ruangan, terukir banyak aksara aneh, membentuk lingkaran pada rangkaian kalimat. Berjajar seperti banyak seni kaligrafi di sebuah gedung gali seni. Akan tetapi, kumpulan aksara-aksara itu hanya dapat dimengerti oleh Rastangkel Dasdi tanpa harus melalui proses belajar. Dengan teknik aksara semesta, Wahna dapat mengetahui bahwa kumpulan aksara itu menjelaskan tentang asal-usul dari Rastangkel Dasdi, yang sejatinya, ras ini bukanlah penghuni alam dua gerbang. Menyimpan sementara beberapa pertanyaan yang bergulir di benak, Wahna mengalihkan pandangannya ke salah satu sisi ruangan. Di mana pada tempat itu, terdapat meja sejenis altar bersusun 3, pun juga dari batu, yang merupakan bagian dari dinding maupun lantai ruangan. Altar bersusun 3 itu, dilapisi kain lembut berbulu dengan warna hijau, mirip dengan kain beludu. Pada altar pertama, adalah sebuah kotak kayu berwarna hijau tua. Besarnya kira-kira seukuran kotak smartphone dengan ram besar dan murah meriah, tapi lemot. Di atas altar tingkat kedua, sebuah wadah sebesar mangkuk yang menyerupai bokor. Namun, bokor itu berdaun telinga 5, yang ukurannya sama besar pada sisi atasnya. Serupa dengan bunga teratai yang mekar. Sedangkan pada altar tertinggi, adalah sebuah benda yang tertutup kain putih bersih. Dari bentuk kain yang menutupi secara tersampir pada benda itu, bentuknya menunjukkan persegi panjang. Tuan muda, ini adalah ruangan sakral bagi ras kami, Rastangkel Dasdi. Dari ruangan ini, kami mengetahui siapa jati diri kami sebenarnya. Dengan suara dalam, lelaki tua Wit-Witan membuka kata. Wahna masih terdiam, tatapannya fokus pada altar bersusun 3 di depannya. Memperhatikan satu persatu setiap benda yang sepertinya menjadi benda keramat bagi Rastangkel Dasdi ini. Tapi kemudian, kelima orang tetua ini sedikit terkejut begitu Wahna melontarkan pertanyaan. Apakah pada benda seperti bunga mekar itu sebenarnya ada yang hilang? Benar sekali, Tuan muda. Jawab lelaki tua Wit-Witan, lalu melanjutkan ucapannya. Benda itu adalah tempat dari permata kehidupan ras kami, Tuan muda. Namun sayang, permata kehidupan itu telah diambil dan disembunyikan pada suatu tempat. Perempuan tua Godhong melanjutkan setelah mendapat anggukan laki tua Wit-Witan. Tempat itu adalah pulau dengan bentuk bintang bersudut 6. Bentuk yang sama seperti yang Tuan muda lihat dalam lencana kemasan. Lelaki tua Lang-Alang juga angkat bicara. Oleh karena itu, selain kekuatan kami yang terhambat oleh banyaknya waktu, sebagian dari kami telah kehilangan kesadarannya. Seolah mereka adalah para pengikut iblis seperti yang kami sampaikan sebelumnya, Tuan muda. Kelima tetua Rastangkel Dasdi ini menunduk, mata mereka memerah, kesedihan yang mendalam dan lama, tertuang dari ekspresi setiap orang. Wahna menarik napas panjang, lalu bertanya dengan kenapa dirinya bisa sampai pada ruang melingkar ini. Lalu, kenapa para tetua menganggapku sebagai seorang tuan? Tuan muda akan melihat dan mendengarnya sendiri. Mengatakan itu seraya membungkuk hormat. Lelaki tua Wit-Witan meraih belati kecil keemasan pada gelungan rambutnya. Maju 2 langkah ke arah altar bersusun 3, lelaki tua Wit-Witan kembali membungkukkan badan. Berikutnya, sang ketua Rastangkel Dasdi ini mencabut belati keemasan dari sarungnya, memasukkan ujung belati ke dalam lubang pipi yang terletak pada bidang datar kotak kayu hijau. Dengan bunyi berderit seperti pintu ruangan yang membuka, bidang atas dari kotak kayu hijau terangkat pada salah satu sisinya. Begitu kotak kayu hijau terbuka, sebuah permata sebesar kepalan tangan, tampak bercahaya hijau terang dan indah, menambah kesan ketenangan di seluruh ruangan. Permata itu memiliki bentuk yang sama dengan bentuk lencana keemasan. Bintang bersudut 6. Terlihat melayang di tengah kotak kayu dalam posisi berdiri tegak. Dalam satu tarikan napas kemudian, cahaya hijau yang menyebar ke seluruh ruangan itu menyusut, seolah kembali ke dalam kotak. Namun, tepat ketika laju cahaya mendekati habis, cahaya hijau itu menggumpal, membentuk siluet setengah badan seorang pria dari Rastangkel Dasdi. Sistem, apakah ini sejenis dengan sebuah rekaman? Tanya Wahna di benak, merasa ada kesamaan ketika dirinya mengirim pesan melalui inti monster. Sistem, ting, benar, Tuan. Namun tidak terbatas oleh durasi waktu. Selain itu, penyampai pesan telah menggunakan jiwanya. Terkejut, Wahna kembali bertanya dengan penasaran, apakah dengan kata lain bahwa yang bersemayam di dalam permata bintang itu adalah jiwa penyampai pesan? Sistem, ting, benar, Tuan. Namun jiwa itu musnah begitu pesan terakhir tersema di dalam permata kehidupan. Oh, kenapa bisa begitu? Bukankah itu hanya pesan? Sahut Wahna. Kembali dengan pertanyaan. Sistem, ting, penjelasannya cukup panjang, Tuan.
Apakah Tuan siap mendengarkan penjelasan di ruangan ini selama 3 kali lebaran tidak pulang-pulang? Wahana langsung tercengang atas suara sistem di dalam benaknya, tapi tersenyum kemudian. Ia merasa terlalu jauh atas pertanyaannya sendiri, yang memang butuh penjelasan cukup rumit. Wahai kaumku, ini adalah masa suram bagi ras kita dalam menghadapi kehidupan. Aku membawa semua ras kita pada suatu tempat sebagai cara terakhir untuk kelangsungan hidup dari ras tangkel dasti kita. Namun maafkan aku, wahai kaumku. Permata kehidupan telah direbut oleh kaum iblis sebagai cara untuk memperbudak kaum kita. Suara siluet setengah badan itu tampak sangat berwibawa sekaligus penuh dengan kesedihan. Panjang lebar siluet setengah badan menyampaikan segalanya tentang ras tangkel dasti, hingga pada deretan kalimat terakhirnya. Akan datang suatu masa, di mana seseorang dapat menemukan dan mengembalikan segalanya yang menjadi takdir bagi ras kita, ras tangkel dasti. Tanda awal untuk mengetahui siapa keberadaan itu adalah dapat mengetahui bentuk dari tempat di mana permata kehidupan sedang disembunyikan, hanya dengan meletakkan kesadarannya pada kunci bintang keemasan. Tanda selanjutnya, alam semesta akan memberimu. Wahai kaumku. Karenanya, pekalah. Keberadaan itu, Tuan kita, adalah keagungan yang tidak pernah ingin disebut agung. Adalah kemuliaan yang tidak pernah mau dimuliakan. Takdir kita, wahai kaumku. Keberadaan itu adalah Tuan kita, Tuan yang telah digariskan dalam ramalan primbon ras kita, primbon STSB. Begitu kalimat selesai terucap, siluet setengah badan itu tersenyum, lalu pecah menjadi butiran cahaya hijau, masuk ke dalam permata bintang bersudut 6 kemudian. Wahana tidak bereaksi. Ia terpana dengan apa yang disampaikan oleh siluet setengah badan itu. Ia tidak menyangka bahwa lencana keemasan yang diperolehnya dari situasi tanpa sengaja ternyata mengantarkannya hingga pada titik ini. Dan yang membuat Wahana hampir melompat dan meneriaki siluet setengah badan itu adalah nama primbon yang disebutkan. Jelas dalam ingatan Wahana yang pernah hidup di bumi, nama primbon itu adalah nama sebuah undian ketika dirinya masih di usia kecil. Undian yang dilegalkan oleh pemerintah dari negara tempat tinggalnya kala itu. Wahana menarik napas panjang beberapa kali, berusaha menenangkan dirinya sendiri, lalu berkata, "Aku tidak tahu harus mengatakan apa, para tetua. Terlepas dari ramalan primbon yang disebutkan benar atau tidak, semua hal yang terjadi adalah ketidaksengajaan. Aku sama sekali tidak mengetahui apapun dengan semua nestapa yang kalian alami selama ini." Lagi menarik napas panjang, Wahana melanjutkan ucapannya dengan sungguh-sungguh. "Sebagai sesama makhluk yang memiliki rasa, aku siap membantu kaum tangkel dasdi untuk menemukan permata kehidupan. Tapi, para tetua, aku harap, jangan pernah menjadikan aku sebagai seorang tuan. Aku tidak layak, masih banyak hal kekurangan yang ada pada diriku. Aku tidak sempurna. Karenanya, jadilah saudaraku." Imbu Wahana menatap satu persatu kelima orang tetua ras tangkel dasdi, lalu sedikit membungkukkan badan. Kelima petinggi ras tangkel dasdi saling beradu pandang untuk yang kesekian kali, mengangguk satu sama lain. Merasa apa yang dikatakan oleh siluet leluhur mereka telah tercermin pada diri satu-satunya manusia muda di antara mereka saat ini. Tak pelak, kelima pasang mata tidak lagi sekedar memerah, tapi basah, penuh dengan air mata. Entah itu air mata kesedihan atau kebahagiaan. Menjadi sulit dibedakan saat ini. Dua perempuan tua, Goldong dan Sukiat, melangkah maju, mendekat arah Wahana, memeluknya seketika dalam isak tangisnya. "Tuan muda, tidak pernah terbesit di dalam benakku bahwa hari ini aku benar-benar menjumpainya. Hari yang telah ditunggu oleh sekian banyak leluhurku." Dengan suara terisak, perempuan Goldong berucap. 2 hari kemudian, di tempat berbeda, jauh dari kawasan ruang ras tangkel dasdi, banyak tenda berdiri di bawah pepohonan besar nan tinggi. Tidak disangka, penasihat muda Baimu Dege sudah siap dengan rencana yang begitu luar biasa. Puji Pangeran Cakra, mengangkat kendi anggur sebagai tanda untuk minum bersama. Baimu Dege menaikkan dagu, menanggapi dengan suara tenang, setenang air comberan yang menggenang. "Dengan jumlah pasukan sebesar ini, sebenarnya tidak ada lagi yang menjadi lawan untuk kita, Pangeran. Apalagi Pangeran ketiga dan Pangeran kelima. Hahaha, cuma 6 orang. Hahaha, apa itu? Mereka hanya kotoran hidung. Hahaha, hahaha." Gelak tawa pecah di dalam tenda utama. Gerakan jari kelingking Baimu Dege yang menjentik, menunjukkan betapa kecilnya Pangeran Satria dan Pangeran Satya. "Pangeran, berita buruk. Berita buruk. Ada monster gerila hijau mengamuk." Lapor salah seorang pemuda, datang dengan wajah pucat. Wushan, alias Master Sanwu, saling memandang dengan rekan-rekannya yang lain. "Bajingan, bukankah gerila hijau ini adalah peliharaan Jenderal Tolwek? Bagaimana bisa pasukan buas ini masuk ke tempat ini?" Jeram Wushan, memukulkan tinju kanannya pada telapak tangan kiri. "Apakah ini dari kelompok Pangeran Kerta?" Salah seorang pemuda mengutarakan pradugannya. "Tidak mungkin. Informasi yang aku peroleh, bahwa Jenderal Tolwek ini bersekutu dengan sekte Baju Dowo. Dan itu artinya, Pangeran Wira yang seharusnya bersama pasukan buas ini." Sahut pemuda yang berada di sisi kiri Wushan. "Tapi si Wira sudah mati. Token peserta jelas-jelas menunjukkan Wira sudah mati." Sahut Pangeran Cakra. 610. Begitu tiba di salah satu perkemahan pasukan besarnya, kelompok belasan orang Pangeran Cakra seketika terpana melihat situasi yang mengharu biru. Puluhan tenda besar hancur berantakan. Ratusan mayat bergelimpangan bersimbah darah, berserakan tanpa kepala. "Gerila hijau itu di sana," pekik salah seorang, menunjuk jari pada arah tertentu yang jauh. Pangeran Cakra dan kelompoknya melihat ke arah jari pemuda yang berteriak. Tampak manusia gerila hijau besar dengan tubuh berotot, sedang berdiri di atas bongkahan batu, menatap ke arah kelompok Pangeran Cakra di bawah temaram cahaya rembulan. Tapi tidak sampai sedetik, kelompok Pangeran Cakra menyipitkan mata, saling memandang satu sama lain, seolah ingin bertanya tentang apa yang sedang dilakukan oleh manusia gerila hijau di kejauhan itu. Semua pasang mata melihat bahwa manusia gerila hijau sedang mengangkat kedua tangannya, membentuk huruf U dengan sudut kedua siku, menunjukkan otot besar dari kedua lengan atas yang tampak bergerak-gerak. Tidak berhenti pada satu faust, manusia gerila itu mengalihkan hadapnya ke kanan dan ke kiri, membentuk faust aneh dengan tujuan yang sama seperti di awal, menunjukkan otot-otot tubuhnya yang luar biasa, menandakan bahwa dirinya sangat kuat.
Begitu manusia gorila hijau kembali menghadap pada arah kelompok Pangeran Cakra, makhluk besar itu menjulurkan kedua tangan ke depan dan mengepal. Tangan kanan mengacungkan jari tengah, tangan kiri mengacungkan jempol. Tapi posisi tegak jempol berubah 180 derajat begitu tangan kiri bergerak searah jarum jam. Bodoh! Satu kata dari manusia gorila hijau. Suaranya pelan tapi jelas terdengar di telinga setiap orang. Bajingan! Umpat seorang pemuda di sisi Wushan, berkata dengan marah. Ini peliharaan Raga Black. Mereka sengaja mengincar kita rupanya. Bukankah Raga Black itu bawahan Jenderal Toloek? Tanya seorang pemuda yang lain, lalu melanjutkan. Aku sempat bertemu dengan Laroyan dan Raga udah beberapa hari sebelum kompetisi. Wushan, alias Master Sanu menambahkan. Mereka tergabung dalam kelompok Pangeran Wira. Ini menunjukkan bahwa kematian Pangeran Wira masih belum bisa dipastikan walaupun token pesertanya sudah tidak aktif lagi. Guru, apakah mereka sebenarnya merencanakan ini semua? Tanya Baimu Dege untuk memastikan. Kemudian berkata, aku curiga bahwa tidak aktifnya token peserta Pangeran Wira ini sebenarnya hanya rekayasa semata. Padahal mereka sedang mengincar kita. Persis. Sahut Wushan. Mengangguk mantap seraya menepuk ringan bahu Baimu Dege, memuji kemudian. Kamu memang muridku yang cerdas. Aku pun berpikir begitu. Shan, sebaiknya kita tunda dulu menyisir area ini untuk mencari permata mahkota. Mereka akan menganggap kita lemah dan terus menghabisi pasukan kita secara diam-diam seperti ini. Kata Rusyak, mengingatkan semua orang pada dasarnya. Aku setuju. Sahut Pangeran Cakra, mengangguk ke arah pemuda Rusyak. Puluhan kilometer dari hutan lebat tempat di mana kelompok Pangeran Cakra, sekelompok besar pasukan juga mendirikan perkemahan. Namun, dari sekian banyak orang dalam pasukan itu, yang jelas-jelas berpenampilan manusia atau memang manusia, kurang dari 100 individu. Selebihnya, adalah manusia gorila hijau. Meski jarak antar kedua pasukan besar ini cukup jauh, pada dasarnya mereka berada pada kawasan dan hutan yang sama. Penuh dengan pepohonan besar dan tinggi. Berdaun lebar dan lebat, nyaris menutup langit. Hutan ini terletak jauh di sebelah utara dari kawasan ruang Las Tangkel Dasdi, berbatas langsung dengan hutan bambu ungu yang dipisahkan oleh sungai Gangka dengan air mengalir jernih. Sepintas, hutan yang luasnya belum dapat diketahui ini, tampak seperti hutan pada umumnya. Namun, begitu 1.500-an meter masuk ke dalam area hutan, maka tidak ada satupun binatang buas atau monster yang tampak. Bahkan seekor semut akan menjadi barang langka untuk dijumpai. Saat ini, di dalam tenda utama, seorang pria setengah baya duduk di kursi utama. Mata panjangnya menatap tajam begitu memandang, menggetarkan hati siapa saja yang secara tidak sengaja beradu tatap dengannya. Tuan Raga, susunan array transmisi sudah siap untuk proses yang kedua. Lapor seorang pemuda, yang sejatinya adalah laki tua, anggota yang terpisah dengan kelompok Pangeran Wira. Dengan suara itu, Raga Black, pria setengah baya ini memberi perintah. Beri tanda kepada susunan array transmisi pasangannya. Semakin cepat, semakin bagus. Sebelumnya, 2 hari yang lalu, Raga Black adalah orang pertama yang muncul melalui susunan array transmisi bersama 50-an prajurit kerajaan Losodhede. Sebagaimana yang diketahui, bahwa Raga Black adalah salah satu orang kepercayaan dari Jenderal Toloek. Membawa satu misi, bunuh siapapun yang menghalangi tujuan. Sedangkan manusia gorila hijau adalah pasukan buas di bawah kendali Raga Black. Pasukan buas ini adalah pasukan yang sama dengan manusia gorila hijau di kawasan utara Akademi Surgawi kala berperang yang lampau. Akan tetapi, kendati sama-sama manusia gorila hijau, pasukan buas dari Raga Black tetaplah berbeda. Jika dibandingkan, pasukan buas dari Raga Black adalah sekelompok besar tentara terlatih, maka kawanan manusia gorila hijau di Akademi Surgawi yang lalu adalah sekelompok satpam yang membawa bingkisan ketika mengambil ijazah. Begitu si lelaki tua yang melapor hendak meninggalkan tempat, seorang pemuda memasuki tenda utama dengan ekspresi panik. Saudara Raga, gawat! Ini gawat! Benar-benar tidak terduga. Apa? Masih dengan ketenangannya, Raga Black menyelah. Ada manusia merah tiba-tiba muncul dan menyerang pasukan kita paling luar. Dengan tersengal, pemuda itu melaporkan. Raga Black menaikkan salah satu alis, tetap bertanya dengan tenang. Banyak. Pemuda itu langsung menjawab. Cuma satu. Cuma satu. Apa yang ditakutkan? Sahut Raga Black, memotong ucapan si pemuda, lalu berkata dengan santai. Bukankah di garis luar ini banyak manusia gorila yang berada pada tahap Sen? Pasti dia sudah mati saat ini. Baru saja Raga Black selesai berucap, seorang manusia gorila hijau dengan kondisi babak belur, memasuki tenda dengan panik. Ajun komisaris besar, kepanjangan. AKBB Raga, ada manusia merah membunuh puluhan pasukan kita. Raga Black langsung berdiri dengan ekspresi marah. Manusia gorila hijau di hadapannya ini adalah salah satu kaptennya dengan kekuatan tahap Sen tingkat pertama. Tapi melihat kondisi kepalanya yang penuh dengan benjolan Mbak Biso sedang upacara, pemikiran bahwa manusia merah yang dilaporkan sebelumnya lemah, kini terbantahkan. Penasaran, Raga Black bertanya lebih lanjut. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah manusia merah itu sangat kuat? Kekuatannya tidak jelas. AKBB Raga, dia mampu bergerak cepat dan tidak terduga. Begitu muncul, jika tidak memukul kepalaku, maka dia akan membunuh sejumlah pasukanku, lalu bergerak lagi ke tempat lain. Terlalu cepat, jawab manusia gorila hijau dengan ekspresi takut sekaligus takjub. Sialan, bukankah manusia merah ini adalah pasukan dari Jenderal Samudera? Umpat Raga Black berang, lalu menoleh lagi ke arah manusia gorila hijau. Siapa kira-kira yang membawa pasukan ini ke area terlarang? Jika bukan Ido, pasti Wui. Sahut manusia gorila hijau, tapi kemudian berkata lagi. Tapi bisa jadi si Rusyak, atau mungkin si Remak. Bajingan, mereka mencari mati jika bermasalah denganku. Mengatakan itu, Raga Black keluar tenda dengan gerakan cepat, seolah tubuhnya hanya berkedip dengan cahaya hitam mengekor. Lelaki tua yang masih berdiri tertegun dengan pembicaraan Raga Black dan manusia gorila hijau, bertanya kemudian. Kapten, apa itu AKBB? Aku belum pernah mendengarnya.
Mendengus, manusia gerila itu menjawab dengan ekspresi bangga. Huh, kalian ini manusia yang sangat kurang wawasan. AKBB itu adalah sebuah pangkat sekaligus status. Sebutan panjangnya adalah Ajun Komisaris Besar Banget. Besar banget? Gumam si lelaki tua, merasa aneh dengan nama pangkat dan status yang disebutkan. Mendengar ini, manusia gerila itu mendengus sekali lagi sebelum melesat keluar tenda. Makanya, perbanyak wawasan sebelum membual. Kritik, tapi tidak tahu mana kritik mana keripik. Wasyuh, lelaki tua itu terpana, semakin bingung dengan ucapan manusia gerila hijau yang kepalanya benjol semua. Kapan aku mengkritik? Bukankah aku hanya bertanya? Gumam si lelaki tua, menggaruk bagian belakang kepalanya dengan linglung. Sementara Raga Black dan pasukannya marah besar atas kekacauan yang terjadi, kelompok Wahna duduk di dalam ruang pohon yang cukup besar. Selain kelompok orang pemuda ini, lelaki tua Lang-Alang dan Wasu juga turut menemani. Perjalanan kelompok Wahna kali ini adalah menuju sebuah tempat di mana pintu gerbang menuju Pulau Bintang bersudut 6 berada. Sebagai seorang ketua ras, lelaki tua Wit-Witan tidak dapat ikut serta. Tidak hanya sebagai orang terkuat, lelaki tua ini juga harus selalu siaga dan waspada, menjaga kawasan ruang yang menjadi wilayah kaumnya. Oleh karena itu, sebagai penunjuk jalan, lelaki tua Wit-Witan mengutus 2 orang ketuanya. Sekaligus turut melindungi keselamatan dari rekan-rekan Wahna yang memang tergolong sangat lemah dari segi tingkat kekuatan. Manusia muda Dai, sejujurnya, aku sempat tidak percaya jika kalian berlima berani memasuki dunia yang paling berbahaya ini. Bagiku, tindakan kalian sangat bodoh, kata lelaki tua Wasu, menggigit daging panggang rusa jantan yang masih lajang. Lelaki tua Lang-Alang menimpali. Aku pun sempat berpikir demikian. Tapi tidak disangka, Tuan Muda Wahna memiliki begitu banyak rencana dalam setiap geraknya. Sungguh Tuan Muda yang sangat berwawasan dan cerdik. Tetua, saudaraku itu tidak hanya cerdik, tapi juga tidak normal. Coba ingat, ketika petir sebesar benteng menyambar, apakah dia berteriak atau terluka? Sahut Kalendai, lalu bergumam. Malah bersin. Apa-apaan? Melihat ekspresi dari Kalendai, tawa ringan dari semua orang terdengar, menghangatkan suasana yang memang bersuhu hangat di dalam ruang pohon. Manusia muda Dai, sebenarnya, apa tingkat kekuatan Tuan Muda? Selain aku tidak dapat melihatnya, aku tidak berani untuk bertanya kepadanya. Kata lelaki tua Lang-Alang, bertanya dengan nada sungguh-sungguh. Memang benar, baik lelaki tua Lang-Alang bahkan lelaki tua Wit-Witan yang telah berada pada tahap Holy Saint, merasa bingung dengan tingkat kekuatan Wahna, sang Tuan Muda bagi ras Tangkel Dasti saat ini. Selain tidak ada kejelasan dari segi indera spiritual ketika berada di dalam garis batas kawasan ruang, peristiwa terjadinya proses penerobosan juga membuat semua orang bingung. Tidak ada catatan atau pengetahuan apapun yang dapat menjelaskan hal itu. Terakhir kali yang aku tahu, saudaraku itu berada pada tahap setengah immortal tingkat akhir. Sahut Pangeran Satria, mendapat anggukan dari Kalendai. Lelaki tua Uwasu terbatuk, daging panggang yang dikunyahnya melompat keluar, lalu bertanya dengan mata melebar. Semudah itu sudah berada pada tahap setengah immortal. Apakah dia masih manusia? Kalendai dan Pangeran Satria tertawa ringan. Tapi kemudian tersela oleh pertanyaan Pangeran Satya. Adik Satria, apakah yang kamu katakan benar? Saudara Wahna sudah berada pada tahap sejauh itu. Kalendai menyahut. Dia tidak normal Tuan Muda Satya. Itu pun setelah aku dan Tuan Muda Satria memaksanya untuk membocorkan auranya. Pangeran Satria mengangguk, mengamini ucapan Kalendai, menimpali kemudian. Saudaraku itu tidak suka menunjukkan diri bahwa dia kuat. Dia lebih memilih disegani daripada ditakuti. Sungguh luar biasa. Secepat apa sebenarnya peningkatannya? Bagaimana dia berkultivasi? Gumam Pangeran Satya, lalu berkata. Terakhir, seingatku, 2 tahun lalu Wandira pernah mengatakan bahwa saudara Wahna berada pada tahap penyempurnaan Ki, dan sekarang, ini benar-benar membingungkan. Tapi dia orang baik. Aku sampai lupa, berapa kali aku telah diselamatkan olehnya. Sahut Kalendai, menatap perapian seraya memeluk kedua lututnya sendiri. Suasana menjadi hening. Entah sedih atau bahagia. Hanya masing-masing kepala yang dapat mengetahuinya. Saudara Uwasu, ini persis dengan apa yang tertulis pada primbon. Bahwa tuan kita tidak pernah ingin ditakuti, kata lelaki tua Lang-Alang dalam telepati. Lelaki tua Uwasu belum bereaksi sejak kalimat Pangeran Satria terlontar. Dirinya hanya tertegun, menatap kosong ke arah perapian. Di satu sisi, lelaki tua Uwasu merasa beruntung dapat dipertemukan dengan keberadaan yang serasa mustahil bahwa hal itu memang ada. Dan di sisi yang lain, dirinya merasa bersalah karena pernah bersikap kasar terhadap keberadaan yang tertulis pada hati setiap ras Tangkel Dasdi. Apakah aku terlalu lama? Sapa seseorang yang tiba-tiba muncul di antara kerumunan. Bajingan, iblis manusia merah. Berani sekali kamu menyelinap di antara kami. Pekik lelaki tua Uwasu seketika. Berteriak kemudian. Saudara Lang, kita serang dia. Bunuh dia. Bab ke-611. Mendapati situasi mendadak ini, kelima orang rekan Wahna melompat ke sisi dinding ruangan, siaga dengan segala kemungkinan yang terjadi. Begitu lelaki tua Uwasu hendak mengayunkan tinjunya yang besar, manusia merah merobek wajahnya sendiri, mengejutkan semua orang. Tuan Muda, pekik kedua lelaki tua dengan terpana. Wahna tersenyum canggung begitu topeng siluman telah ia lepaskan, mengembalikan bentuk dan rupa pada penampilannya semula. Maaf, aku lupa melepasnya. Ucap Wahna, menyunggingkan senyum ke arah semua orang. Kedua lelaki tua ras Tangke Dasti tidak bereaksi. Tetap menatap Wahna dengan bingung dan penuh tanda tanya. Bukan hanya dari segi penampilan, bahkan aura yang dipancarkan oleh manusia merah barusan adalah sama persis dengan makhluk manusia merah yang mereka ketahui selama ini. Tapi keterpanaan kedua lelaki tua ini tersadarkan oleh suara Kalendai yang sedikit membentak karena kesal. Wahna, kamu benar-benar membuatku ketakutan. Bagaimana bisa ada makhluk lain yang menerobos susunan array? Seperti yang dikatakan Kalendai, Wahna selalu memasang formasi array pada area yang akan dijadikan tempat pelindungan. Terlepas itu untuk dirinya sendiri, maupun untuk orang-orang yang bersamanya. Sedia payung sebelum hujan,
Setidaknya, pepatah itu yang selalu melekat di benak Wahna dalam bertindak. Terkejut dengan bagaimana Wahna mampu membuat formasi array. Tentu saja. Tapi itu hanya berlaku bagi kedua lelaki tua ras Uncle Dusty. Kelima orang rekan Wahna telah lebih dulu menjatuhkan rahang sebelum waktu ini. Setelah tenang dari jantung yang berdebar, lelaki tua alang-alang tidak bisa tidak bertanya, pun mendapat anggukan dari semua orang. Tuan Muda, mengapa Tuan Muda merubah penampilan menjadi iblis manusia merah? Kami benar-benar tidak dapat mengenali. Wahna meletakkan bokongnya, duduk di antara semua, berkata kemudian, mungkin saatnya aku memberitahu kedua tetua mengapa kami berada di alam dua gerbang ini. Alam dua gerbang? Apakah nama area terlarang ini sebenarnya alam dua gerbang? Terkejut, Pangeran Satya bertanya seketika. Benar, Tuan Muda. Tempat penuh bahaya ini adalah alam dua gerbang. Ras manusia sering menyebutnya dengan area terlarang. Sahut lelaki tua alang-alang. Tidak disangka, aku bisa masuk ke alam dua gerbang. Gumam Kalendai, benaknya turut terkejut mendengar nama sejati dari area terlarang. Apakah kamu pernah mendengar alam dua gerbang? Kini Wahna yang bertanya. Ia merasa Kalendai tidak pernah menyinggung apapun tentang alam dua gerbang. Kalendai mengangguk, lalu mengeluarkan gulungan peta yang pernah dia keluarkan ketika berada di kota mati, menghamparkannya di depan Wahna. Leluhurku mengatakan bahwa kekuatan abadi itu tidak hanya berada pada titik merah yang pernah kita datangi, tapi terhubung dengan ini. Mengatakan itu, Kalendai menunjuk salah satu gambar yang tertera pada peta. Memperhatikan arah jari telunjuk Kalendai, Wahna mengerutkan kening. Gambar yang tertera bukanlah bagian dari keseluruhan peta, seolah terpisah namun berada pada lembar yang sama. Kala di kota mati, Wahna berpikir bahwa gambar yang bentuknya seperti bintang laut yang meliuk itu adalah gambar tambahan seperti halnya arah mata angin. Menoleh ke arah Kalendai, Wahna bertanya, lalu, apa hubungannya dengan alam dua gerbang? Kalendai menjawab, kata kakekku, leluhurku mengatakan bahwa lembar peta ini merupakan peta di balik peta. Selain itu, lembar peta ini juga merupakan kutukan bagi siapapun yang menyelidiki kedalamannya di dalam alam dua gerbang. Kutukan? Ulang Wahna. Dahinya semakin mengerut. Kalendai mengangguk, melanjutkan apa yang dia ketahui. Leluhurku juga mengatakan bahwa begitu seseorang mengetahui jalan di balik peta ini, maka dia akan menjadi budak kaum iblis. Semua orang saling memandang satu sama lain, tidak terkecuali dua lelaki tua ras Uncle Dusty. Apakah yang dimaksud adalah ketika mereka menemukan dan berada pada tempat itu, mereka akan menjadi pengikut iblis? Gumam Wahna pada dirinya sendiri. Tuan Muda, jika praduga Tuan Muda seperti itu, maka tempat itu memiliki kesamaan dengan Pulau Bintang bersudut 6. Kata lelaki tua Uasu, menanggapi gumaman Wahna. Lelaki tua alang-alang segera menambahkan, kaum kami yang memasuki Pulau Bintang bersudut 6, mereka akan kehilangan kesadaran mereka ketika berada pada area tertentu. Bahkan, lelaki tua alang-alang tidak melanjutkan ucapannya. Menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tidak mampu menahan kesedihan hati. Menangis pilu saat itu juga. Lelaki tua Uasu menghela napas panjang. Merangkul sahabat karibnya itu, lalu berkata ke arah Wahna. Tuan Muda, putra dari sahabatku ini, masuk ke pulau menakutkan itu 10.000 tahun yang lalu bersama 50-an orang yang lain. Tujuannya hanya satu, mencari keberadaan permata kehidupan milik kami yang hilang. Tapi siapa sangka, begitu kami menginjakan kaki pada area tertentu, puluhan orang dari kaum kami sendiri, menyerang dengan membabi buta. Dan putra dari sahabatku ini, membunuh ibunya sendiri, tepat di depan mata kami berdua. Lanjut lelaki tua Uasu, matanya pun sudah berkaca-kaca, bahkan suaranya menjadi serak. Wahna terdiam. Jelas ia merasakan sesak di dada. Ada kemarahan yang menyulut emosinya begitu mendengar kalimat terakhir lelaki tua Uasu. Menyeka air matanya. Lelaki tua alang-alang berkata, Tuan Muda, aku tahu bahwa putraku bukanlah putraku lagi meski raganya adalah putraku. Entah bagaimana, putraku sempat berteriak agar kami segera meninggalkan pulau biadab itu. Tapi di saat berikutnya, dia kembali menyerang kami dengan kekuatan penuh, seolah kami adalah musuh bebuyutannya. Wahna menarik napas panjang, tentunya untuk menenangkan dirinya sendiri dari gejolak kemarahan. Meletakkan telapak tangan kiri pada lutut kanan lelaki tua alang-alang yang duduk bersila di sisi kirinya, Wahna berucap, Tetua, aku tidak berani berjanji, tapi jika putramu masih hidup, kita akan menemukannya. Percayalah padaku. Aku adalah seorang putra dari kedua orang tuaku. Tapi tidak ada salahnya jika aku juga seorang putra dari tetua. Imbu Wahna dengan suara pelan. Aku pun akan menjadi putramu, tetua. Sekalipun kita berbeda ras, tapi kita memiliki kesamaan yang tidak dimiliki oleh semua makhluk, perasaan. Setelah Kalendai, menatap ke arah laki tua alang-alang. Aku juga bersedia menjadi putramu, tetua. Aku pun begitu. Kami berdua juga sama, kami akan menjadi putramu, tetua. Satu persatu, kelima orang rekan Wahna menyatakan kesediaan diri yang sama seperti Wahna. Menjadi seorang putra bagi lelaki tua alang-alang. Lelaki tua yang sama sekali berbeda dengan ras manusia. Tak mampu lagi menahan kesedihan dan haru, lelaki tua alang-alang menangis terseduh, membenamkan wajahnya pada pangkuan Wahna, bersujud dengan raungan tua. Wahna meletakkan kedua telapak tangannya di punggung lelaki tua alang-alang. Mengusapnya lembut sebagai penenang hati bagi seorang ayah itu. Mata Wahna pun memerah, teringat dengan keluarganya yang jauh. Teringat dengan wajah marah ayahnya, memarahinya untuk selalu menjadi seorang pria yang sesungguhnya. Padahal, tak jarang ayahnya menangis dalam diam, menyalahkan dirinya sendiri yang tidak mampu mengabulkan semua harapan keluarganya. Dan Wahna sangat mengetahui hal itu. Wajah ibunya yang tersenyum, kini seakan berada tepat di peluk mata. Wajah yang selalu menciumnya di kala suka maupun duka. Tanpa sadar, air mata Wahna menetes, berkata di dalam hati, Ayah, Ibu, suatu hari nanti, aku akan menepati janjiku. Tak pelak, semua orang diliputi kesedihan. Para pria ini, pria yang sangat jarang bahkan tidak mungkin dijumpai meneteskan air mata oleh halayak. Tidak satupun dari mereka yang tidak berlinang. Setelah semua orang tenang akan hati masing-masing, lelaki tua alang-alang berkata setelah menarik napas panjang, Tuan Muda, dan semua manusia muda yang ada di sini, terima kasih.
Kesediaan kalian menjadi putraku adalah hadiah terbesar dalam hidupku. Terlebih kepada tuan muda. Mengatakan itu, lelaki tualang alang mencondongkan badannya ke arah Wahna, tanda penghormatan yang dalam. Wahna tersenyum hangat. Tetua, kita semua adalah saudara. Dan apa yang dikatakan saudaraku Kalendai, adalah memang benar adanya. Perasaan adalah satu-satunya hal yang membedakan kita dengan makhluk lain. Dan makhluk yang tidak memiliki perasaan, biasanya disebut binatang. Dan yang lebih buruk dari binatang, mungkin monster. Lebih hina dari itu, adalah makhluk yang seharusnya berperasaan, tapi tidak menggunakannya sama sekali. Bisa jadi lebih nista dari kaum iblis. Sambung Wahna, kembali menarik napas panjang setelahnya. Semua orang menganggukkan kepala. Apa yang diujarkan oleh sang tuan muda, memang demikian adanya. Fokus kembali pada lembar peta di hadapannya, Wahna mengeluarkan lencana keemasan bintang bersudut 6. Jika diperhatikan, sepertinya bentuk gambar ini sama dengan bentuk lencana ini. Tapi gambar ini, ke-6 sudutnya meliuk ke kanan. Ucap Wahna, silih berganti memandang gambar pada peta dengan lencana keemasan di tangannya. Kenapa aku melihatnya seperti sebuah mata dari sini? Sela Pangeran Satria. Posisinya berseberangan dengan posisi Wahna. Benarkah? Sahut Wahna, lalu membalik lembar peta. Sepertinya tidak asing dengan bentuk mata ini. Gumam Wahna, kemudian mengeluarkan sebuah lencana berbentuk segitiga, terdapat relief mata di tengahnya. Sektembelis. Seru kedua lelaki tua Rasangkel Dasdi secara bersamaan, beradu pandang di antara keduanya seketika. Tetua berdua tahu dengan Sektembelis. Tanya Wahna yang langsung menoleh ke kiri. Tuan muda, Sektembelis ini adalah sekte iblis yang sangat menakutkan. Mereka berada pada alam yang tidak mungkin bisa kita datangi. Kata lelaki tua alang-alang. Wahna kembali terdiam. Ia mencoba mencerna kalimat terakhir dari lelaki tua alang-alang itu. Teringat dengan suara sistem yang pernah menyebutkan tentang dirinya memenuhi syarat atau tidak. Apakah ini terkait dengan kemampuan dan tingkat kekuatan? Batin Wahna bertanya pada dirinya sendiri. Sistem. Ting. Benar, Tuan. Itulah salah satu syarat untuk mengetahui hal yang lebih tinggi. Pengetahuan akan disesuaikan dengan layak tidaknya seseorang. Sistem. Ting. Pengetahuan kimia dan fisika. Tidak mungkin diketahui oleh anak usia taman kanak-kanak. Mungkin hal itu dapat menjadi perbandingan sederhana atas kalimat memenuhi syarat atau tidak. Tuan. Wahna mengangguk di benak. Ia sangat mengerti dengan apa yang dimaksud oleh sistem. Apakah ada penjelasan tentang pulau bintang bersudut 6 ini? Sistem? Tanya Wahna selanjutnya. Sistem. Ting. Ada, Tuan. Namun sangat tidak informatif. Apa itu? Semakin penasaran, Wahna kembali bertanya. Sistem. Ting. Pulang bintang bersudut 6. Catatan kuno menyebutkan bahwa pulau tersebut berada pada alam yang dianulir dari kehidupan alam lainnya. Menunggu beberapa saat, Wahna tidak mendengar kelanjutan dari sistem di benaknya. Hanya segitu. Gumam Wahna tanpa sadar, terkejut betapa panjangnya catatan kuno yang didengarnya. Apanya yang hanya segitu? Tanya Kalendai, sejak awal memperhatikan bahwa Wahna sedang dalam kondisi kesadaran yang berbeda. Tersadar, Wahna kembali menyunggingkan senyum. Tidak ada. Keesokan harinya, dengan tergesa, sesosok manusia geril hijau masuk ke dalam tenda utama. Tenda yang menjadi tempat bagi Raga Black. AKBB Raga, orangku menemukan tempat perkemahan manusia merah di sebelah selatan. Lapor si manusia gerila hijau dengan cepat dan tegas. Seberapa dekat? Tanya Raga Black. Berdiri seketika. Jika tidak 81 km, perkiraan berada pada 79 km. Sahut manusia gerila dengan mantap. Bodoh. Kenapa kamu tidak menyebut 80 km saja? Bukankah selisihnya hanya 1 km? Bodoh. Bentak Raga Black dengan mata mendelik. Menoleh ke arah para bawahannya yang lain. Raga Black menurunkan perintah. Kalian, Bill, Sisir, coba, Bakaca, kerahkan semua pasukan menuju arah selatan. Melihat keempat orang bawahannya masih mematung, Raga Black berteriak. Apa yang kalian tunggu? Sekarang. Bab ke-612. Sementara pasukan Raga Black menuju ke arah selatan dengan kemarahan yang membara, kelompok Pangeran Cakra juga diliputi kemarahan yang meluap-luap. Aku yakin seyakin-yakinnya, manusia gerila hijau yang melakukan ini semua adalah bawahan dari Raga Black atau Radoyan. Sungguh bernyali besar. Geram Rushak, salah seorang pemuda yang selalu berada di sisi Wushan, alias Master Sanwu. Remak menimpali dengan ekspresi yang tidak jauh berbeda. Jenderal Tolak ini pengecut. Persis seperti yang dikatakan Jenderal Samudera. Terlihat baik di depan, tapi menusuk dari belakang. Tapi aku sedikit curiga, kakek guru. Selabai Mudege, melanjutkan kalimatnya begitu Rushak menoleh. Selain token peserta milik Pangeran Wira sudah tidak aktif lagi, nilai dari Pangeran Satria ini terus bertambah dan melambung tinggi. Apa jangan-jangan? Apakah kamu mencurigai Pangeran Wira ini sebenarnya bekerja sama dengan Pangeran Satria? Sela Wushan, menerka arah pemikiran Bai Mudege. Bukan. Sahut Bai Mudege, kemudian berkata. Tapi sebaliknya, Pangeran Wira ini dibunuh oleh Pangeran Satria. Tidak mungkin. Bantah Pangeran Cakra, dan berkata, Wira ini berapa pada tahap jenderal alam tingkat kelima, 1 tingkat lebih tinggi dariku. Sedangkan Satria, bocah ingusan itu baru mencapai prajurit alam tingkat ke-6. Remak segera menanggapi. Apakah Pangeran Wira yakin? Aku tidak melihatnya demikian. Maksud Tuan Re? Tanya Pangeran Cakra. Mendapat anggukan dari Bai Mudege yang juga penasaran atas tingkat kekuatan Pangeran Satria. Aku melihatnya telah berada pada tingkat ke-7 tahap jenderal alam. Pangeran. Tegas Remak. Tingkat ke-7? Bagaimana ini mungkin? Kaget Pangeran Cakra. Pun dengan Bai Mudege yang berada di sisi. Belum pulih Pangeran Cakra terkaget-kaget atas apa yang didengarnya. Seorang pemuda berdiri di pintu tenda utama dengan ekspresi panik. Komandan Ru, manusia gerila hijau bergerak ke arah kita dalam jumlah besar. Semua orang yang sedang duduk mengitari meja tidak bunda. Berdiri seketika, menoleh ke arah sumber suara. Seberapa banyak?
Tanya Rusyak, selaku pimpinan utama dari pasukan yang bersama Pangeran Cakra saat ini. Iblis manusia merah. Pemuda itu segera menjawab. Sangat banyak, Komandan. Mereka bergerak secara berkelompok dengan aura kekerasan. Apakah masih jauh? Salah Baimu Dege. Seketika cepat pemuda itu menjawab dengan hormat. Tahu bahwa status Baimu Dege sangat tinggi di antara para petinggi di hadapannya. Mungkin menjelang tengah hari, mereka akan sampai di garis luar perkemahan kita, Tuan Muda. Kepala, berani sekali mereka. Mengumpat, Rusyak menoleh ke arah para bawahannya yang lain. Kalian, Kenching, Peising, Bising, Simliwing, siagakan pasukan. Bunuh mereka semua. Istana utama kerajaan Hipajama. Pada saat yang sama, Raja Hipajama terpana dengan apa yang ditampilkan oleh layar Ray di depannya. Belum pulih dari kemarahannya terhadap Pangeran Wira yang bersekutu dengan pihak musuh dan juga dengan kaum iblis. Kini Pangeran Cakra malah terang-terangan menunjukkan pasukan besar yang hampir secara keseluruhan adalah kaum iblis. Dan tidak menutup kemungkinan, Raja Hipajama menduga bahwa para pemuda dalam jumlah ratusan itu adalah kaum iblis juga. Melihat wajah sang Raja Hipajama memerah dengan ekspresi murka, Satya Bakti Prameswari meletakkan tangan kirinya pada punggung telapak tangan kanan Raja Hipajama. Dengan lembut, Satya Bakti Prameswari menasihati. Jaya, tenangkan hati dan pikiranmu. Mendiang Paduka Raja Buana Rahmu pernah berkata padaku, meskipun induk ayam mempunyai bulu halus dengan warna merah, maka beberapa telurnya yang menetas, belum tentu bulunya juga berwarna merah, sekalipun sama-sama halus. Raja Hipajama menundukkan kepalanya. Matanya berkaca-kaca, merasa gagal menjadi seorang ayah sekaligus seorang raja. Sesepuh agung, maafkan aku. Aku tidak mampu memberikan yang terbaik untuk kerajaan yang diamanahkan kepadaku. Satya Bakti Prameswari tersenyum hangat. Tidak, Jaya, kamu telah melakukan yang terbaik. Bahkan melampaui harapanku dan semua orang. Bukankah ide penyelenggaraan kompetisi ini berasal darimu? Tanpa adanya kompetisi ini, mungkin kita tidak tahu apa di balik kepatuhan dan anggukan yang disertai begitu banyak pujian. Mengalihkan pandangannya keluar aula, Satya Bakti Prameswari melanjutkan. Lihatlah Tuan Putri Agung dan Wandira yang sedang bermain di taman itu. Sesungguhnya, kebaikan itu lebih dominan daripada keburukan. Jaya, hanya saja, keburukan cenderung menampakkan diri. 10% adalah dari diri sendiri, 10% lagi adalah dari darah keturunannya. Dan sisanya, adalah dari bimbingan pemikiran yang diperolehnya setiap hari. Itulah yang membentuk karakter seseorang. Jaya, Ceti, jangan pernah menyalahkan dirimu sendiri. Kamu adalah yang terbaik menurutku sebagai pengemban amanah mendiang Paduka Buana Rahmu. Imbu Satya Bakti Prameswari meletakkan telapak tangan kanan Raja Hipajama di antara kedua telapak tangannya. Raja Hipajama menarik napas panjang, menegakkan kepalanya, menoleh ke kanan, dan menunduk lagi seraya berucap. Sesepuh Agung, terima kasih. Semua yang aku lakukan berkat bimbingan Sesepuh Agung. Area terlarang. Saat ini, di sebuah tempat tersembunyi pada kawasan hutan yang sama dengan keberadaan manusia geril hijau dan manusia merah, cahaya biru muda tampak berkedip-kedip dan kian membesar dalam setiap kedipannya, membentuk kubah setengah lingkaran. Begitu kedipan terbesar menghilang, sekelompok orang muncul dari kekosongan. 3 orang lelaki tua dan 5 orang pria setengah baya. Dari segi kekuatan, 3 orang lelaki tua ini telah berada pada tahap Sen. Yang tertinggi adalah pada tingkat ketiga. Sedangkan kelima pria setengah baya, mereka baru saja menjadi eksistensi satria suci. Namun, bukan kelima pria setengah baya itu yang merupakan bawahan, melainkan ketiga lelaki tua yang berdiri di belakang kelimanya. Hah! Desah lega salah seorang pria setengah baya, lalu berkata, akhirnya, Kang Kuga, Subino, tidak perlu bicara. Cukup bersuara saja. Sampai sekarang aku masih tetap tidak mengerti dengan apa yang kamu bicarakan. Tidak jelas sama sekali. Hadik pria setengah baya yang lain. Subino memutar matanya. Apa yang halah? Hyubin. Hulutku. Huaraku. Seperti namanya, kelima pria setengah baya ini adalah orang yang sama dengan kelima orang yang melarikan diri dari medan perang Laut Timur, kawasan paling selatan dari daratan Liba. Kala perang terjadi antara pasukan Sanudapani melawan Akademi Surya Dewa di waktu yang lampau, 2 di antara kelima orang ini sempat menembakkan serangan gabungan ke arah Dayu dan Nindi. Berkat gerak cepat Wahna, kedua gadis itu dapat diselamatkan dari kematian. Namun, Wahna harus terlempar sedemikian rupa akibat tindakan penyelamatannya. Dampaknya, karena rentang waktu yang sangat sempit, kala itu, serangan gabungan kembali menghantam tubuh Wahna. Dan serangan lebih dahsyat dari kekuatan lain yang lebih tinggi, juga menyusul kemudian. Hingga munculnya Jenderal Pon dan terjadinya peristiwa mati suri, yang menurut Wahna, masih dalam misteri. Kelima pria setengah baya ini adalah Subina, Subini, Subinu, Subini, dan yang terakhir sekaligus bersuara tidak jelas, adalah Subino. Melirik ke kiri belakang, Subina, sebagai yang tertua dari kelima orang, berkata dalam perintah. Mayor Chu, Mayor Bo, dan kamu Mayor Bi, kita akan mencari keberadaan Rusyak dan yang lain. Jangan memecahkan batu gio pasukan tanpa perintahku. Dimengerti, Komandan. Sahut ketiga lelaki tua mengakui perintah. Kakak Subina, apakah ramuan khusus hasil penelitian koalisi Profesor Iblis itu dapat bekerja dengan sempurna? Aku takut itu hanya bualan saja, kata Subino, ekspresinya penuh dengan keraguan. Subini menanggapi sebelum saudara tertua mereka menjawab. Aku sudah membuktikannya di area makam. Ramuan itu akan bekerja dalam waktu yang cukup lama. Berapa lama? Tanya Subini penasaran. Subini menjawab dengan mantap. Jika tidak 60 hari, mungkin 2 bulan. Bagus. Berarti kita tidak perlu takut lagi dengan bangkai iblis konglomerat itu. Sahut Subino. Hetul kali. Subino menegaskan. Diam kau, Sumbing. Bentak Subine, mendelik ke arah Subino. Baru 100-an meter kelompok 8 orang ini melangkah. Mereka seketika berhenti. Saling berhadap-hadapan dengan sekelompok orang yang lain. Itu kamu. Bagaimana kamu masih hidup? Bukankah kamu sudah mati?
Bagaimana kamu bisa ada di sini? Salah satu pria setengah baya Subi memekik terkejut. Melihat salah seorang dari kelompok di seberang. Adalah sangat dikenalnya. Orang yang membuat terkejut Subina dan keempat saudaranya itu. Tidak lain tidak bukan adalah Wahna. Wahna yang kala itu berlumur darah tanpa bergerak dengan jantung tidak berdetak. Wahna maju selangkah seraya terkekeh. Masih segar dalam ingatannya dengan wajah kelima iblis murni ini. Hehehehe, ternyata ingatan kaum iblis tidak terlalu buruk. Subina dan keempat saudaranya menyeringai. Berpikir bahwa pemuda yang berdiri di depannya ini. Sungguh bernasib sial telah bertemu dengan mereka berlima di tempat yang terkenal sangat berbahaya ini. Subinu, salah seorang yang pernah melancarkan serangan gabungan kepada Dayu dan Nini kala itu. Dia maju 2 langkah. Berhenti dan berdiri dengan kedua tangan melipat di depan dada. Memandangi Wahna dari ujung kaki sampai ujung kepala. Sudut mulut Subinu sedikit terangkat, menunjukkan seringai mengejek dengan sejuta penghinaan. Bocah, aku tidak menyangka jika kau masih hidup. Sepertinya aku akan membuatmu mati sekali lagi hari ini. Hahaha, hahaha. Gelak tawa menyambut di belakang Subinu. Kakak, biarkan aku saja. Jika di daratan Libah ada begitu banyak orang yang membantunya. Tapi di sini hanya dewa kematian yang akan datang menjemputnya. Mengatakan itu, Subinu melangkah maju, berhenti sejajar dengan posisi Subinu. Subinu menyeringai kejang. Jangan membunuhnya terlalu cepat. Kita akan menyiksanya lebih dahulu. Setidaknya, ceritan tangisnya akan menjadi nyanyian merdu sebagai penyambutan kita tiba di tempat ini. Hahaha, hahaha. Lagi, tawa liar Kian menggila begitu Subinu selesai berucap dengan sarkasme. Orang ini mencari mati. Gumam Kalendai, acuh tak acuh seraya membagikan pil penguat jiwa kepada rekan-rekannya yang lain. Apa katamu? Berdebah. Apakah kamu belum tahu dengan kemasyuran dan kehebatan kelima bersaudara dari klan Subi? Hah? Bentak Subine begitu mendengar gumaman Kalendai. Kembali menggeser pandangannya ke arah Wahna, Subine berkata selaya menunjukkan kepalan tangannya. Bocah, di sini, tidak ada lagi yang dapat menolongmu. Dan perlu kamu tahu, bahwa aku bukan lagi seorang kaisar alam. Apa itu kaisar alam? Lemah. Heh, pantat ayam. Apakah kamu sudah selesai mengoceh? Cepat katakan padaku. Kenapa kalian bisa sampai ke tempat ini? Sahut Wahna, mengacungkan jari tengah ke arah Subine. Oh, jadi acungan jari tengah itu artinya pantat ayam. Bajingan. Batin Subina, teringat bahwa dia pernah melihat pemuda ini sempat mengacungkan jari tengah kepadanya di medan perang yang lampau. Pemikiran Subina adalah sama dengan apa yang ada di benak keempat saudaranya. Bahwa mereka telah mendapat cemooh sebagai pantat ayam sejak lama oleh orang yang sama. Kamu akan meminta kematian setelah ini. Mengatakan itu, dengan wajah beringas, Subine melompat dari pijakan kaki, melesat ke arah Wahna dengan ayunan tinju. Senyum kemenangan mekar di wajah Subine ketika melihat pemuda yang menghinanya sebagai pantat ayam itu, tidak bergerak sama sekali. Begitu dalam sepersekian detik tinju Subine mendarat di dada Wahna. Sebuah telapak tangan besar mengayun dari samping, meraih tubuh Subine, lalu membantingnya di lantai tanah. Menumbuk tubuh Subine hingga tenggelam dari permukaan. Bab ke-613. Lelaki tua Uwasu, yang kebetulan posisinya tepat di kanan Wahna, langsung bereaksi dengan sangat cepat. Bahkan Wahna tidak menyangka bahwa lelaki tua di sisinya itu akan mengambil tindakan segera. Begitu lelaki tua Uwasu mengangkat telapak tangannya yang besar, sebuah lubang berbentuk telapak tangan berukuran besar, tercipta di lantai tanah. Bangkit dan berdiri, dengan suara menggeram, lelaki tua Uwasu berkata, berani sekali menyerang tuan mudaku. Cuy! Subina dan ketiga saudaranya tertegun menatap bodoh ke arah Subine, yang kini tampak hancur menjadi pasta daging. Bajingan! Bagaimana kamu menyerang dengan cara menyelinap? Hah! Bentak Subinu, menunjuk jari dengan mata merah karena marah. Lelaki tua di belakang Subina berbisik. Komandan, 2 lelaki tua dengan kaki dan tangan besar itu. Kekuatan mereka berada pada tahap Saint. Biarkan Mayor Bo dan Mayor Bi yang menanganinya. Mendengar ini, Subina berteriak. Mayor Bona, Mayor Bishu, bunuh 2 pengawal bocah itu. Melihat kedua lelaki tua Rastang Kedasdi mulai memancarkan aura kekuatan, kelima rekan Wahna mundur ke belakang. Suara Wahna telah terdengar begitu jelas di benak mereka masing-masing. Sedangkan Wahna masih berdiri di tempatnya, menatap dingin ke arah kelompok Subina. Apa tujuan kalian hingga sampai pada tempat ini? Kemana si tua bangka Sanwo itu? Apa urusanmu? Bocah! Meneriakkan kalimat itu, Subinu melesat ke arah Wahna dengan tinju kanan yang telah dililit kabut hitam, mengular di sepanjang lengan. Begitu menutup jarak, lengan Subinu berayun, meninju dada Wahna dengan kekuatan penuh dan niat membunuh pekat. Tapi, mata Subinu menonjol keluar di saat berikutnya. Entah kapan, kaki kanan pemuda itu bergerak ke depan. Sepersekian detik sebelum tinjunya mendarat pada sasaran. Menjerit tragis, Subinu terlempar tinggi ke udara dengan darah menyembur bak air keran bocor. Jauh lebih tinggi dari batas keharusan pada area terlarang. Bahkan, baik rekan Wahna maupun kelompok Subina, tidak lagi dapat melihat posisi Subinu yang mengecil di atas langit. Tepat ketika Subina hendak memekikkan umpatan dan caci maki, Wahna sudah muncul di depan Subino. Meraih batang leher Subino dengan tangan kanan, meremasnya tanpa harus lagi bertanya. Dengan suara retak, kepala Subino memutuskan untuk berpisah dengan badannya. Menandakan surat kematian Subino telah resmi ditandatangani. Selaras dengan ketika Wahna meraih leher Subino, Subini yang masih berdiri tertegun, tidak lagi dapat bereaksi begitu tangan kiri Wahna telah mencengkram batang lehernya juga. Tapi Wahna tidak meremasnya, melainkan mengangkat tubuh Sunini ke udara, menyebabkan kaki Subini berayun berontak. Kedua tangannya sibuk meraih lengan kiri Wahna yang mencengkram batang lehernya dengan kuat. Melihat perubahan peristiwa yang begitu tiba-tiba, Subina melangkah mundur tanpa sadar, berhenti ketika tubuhnya membentur lelaki tua yang berada di belakangnya. Di luar pemikiran Subina, bahwa pemuda yang setahun lalu tampak lemah itu baginya, kini memiliki fisik dan kecepatan yang tidak dapat dia ikuti sama sekali. Gerakan cepat menyambar leher Subino dan Subini adalah gerakan yang menjadi tanda tanya besar bagi Subina selama ini.
Ketika melihat pemuda itu menyelamatkan dua orang berpakaian serba hitam di pantai timur daratan Liba, atas serangan gabungan kedua saudaranya kala yang lampau itu, Subina memang sempat melihat keanehan atas kemunculan pemuda yang kini berdiri kurang dari 10 meter di hadapannya. Namun pemikiran itu berlalu begitu saja. Kematian pemuda itu telah mengubur semua keingintahuan Subina atas gerakan aneh yang serupa dengan gerakan instan. Namun siapa sangka, begitu dirinya muncul di dalam area terlarang, Subina akan bertemu dan bertatap muka dengan pemuda yang telah dianggap tewas. Mengarahkan pandangannya kepada Subina, Wahna bertanya sekali lagi. Apa tujuanmu sampai ke tempat ini? Apa pedulimu? Lepaskan dia. Dengan takut-takut, Subina menghardik. Wahna tersenyum, sedikit menekan cengkraman jarinya, membuat wajah Subini tidak lagi pucat, tapi menghijau dengan sedikit biru. Komandan, kita tidak bisa membocorkan misi rahasia dari jenderal. Bisik lelaki tua yang berada di belakang Subina. Dia melihat gelagat bahwa Subina akan segera mengatakan sesuatu. Mayor Churak, apakah kamu tidak melihat? Apakah aku akan membiarkan Subini bernasib sama dengan Subino? Hah? Bentak Subina. Wajahnya mulai memucat saat ini. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Mengatakan itu, lelaki tua Mayor Churak menarik tangan kanannya ke belakang, menghentakkan ke depan, ke arah punggung Subina, tembus ke dada, lewat sebentar pada jantung. Kamu, apa yang kamu lakukan? Kamu telah membunuh keponakan dari bibi tetangganya Jenderal Samudera. Kamu. Subina tidak dapat lagi melanjutkan ucapannya. Tubuhnya jatuh tersungkur dengan dada berlubang besar. Kini Wahna yang tertegun, tidak tahu apakah ia harus gembira atau sedih. Tidak menyangka bahwa iblis dalam bentuk pria setengah baya itu akan dibunuh oleh anggota kelompoknya sendiri. Menggeser pandangannya ke kiri, ke arah Subini, Wahna merenggangkan cengkramannya. Aku akan melepaskanmu jika kamu mengatakan apa yang aku tanyakan. Tapi, baru saja Subini menarik napas dan hendak mengatakan sesuatu, lelaki tua Mayor Churak menembakkan gumpalan energi ke arah Wahna. Refleks, Wahna bergeser satu langkah ke kanan dengan sangat cepat. Tapi kemudian, Wahna tertegun di saat berikutnya, menggerutu terhadap dirinya sendiri di dalam hati. Sial, kenapa aku bergerak ke kanan? Bukankah itu sama dengan membunuh tawanan? Bodoh. Seperti yang digerutukan Wahna, bahwa ketika Wahna bergerak cepat ke kanan, Subini masih tergantung di bawah cengkraman tangan kiri Wahna. Akibat perpindahan posisi ini, gumpalan energi yang ditembakkan lelaki tua Churak menghancurkan tubuh Subini. Hanya menyisakan kepala, leher, dan setengah dada Subini. Namun Wahna tidak lagi berpikir terlalu banyak. Lelaki tua di hadapannya telah melesat ke arahnya dengan sangat cepat, mengayunkan tinju dengan lilitan energi kelabu membiru. Spontan, Wahna menyilangkan kedua lengannya, membentuk perisai pelindungan atas serangan yang datang. Begitu dua energi bentrok, suara ledakan dengan cahaya meletup, menghempaskan segala sesuatu di sekitarnya. Wahna terdorong mundur hingga 200 meter lebih, menghancurkan batang kayu besar yang tampak terbaring menghalangi laju tubuhnya yang melesat. Sedangkan lelaki tua Churak, dia juga terpental mundur dengan jarak yang kurang lebih sama dengan Wahna. Tatapan terkejut dari lelaki tua Churak tidak dapat dia sembunyikan. Memandang Wahna dengan mata menyipit dan penuh dengan segudang tanya. Awalnya, lelaki tua berpangkat perwira menengah pertama dalam ketentaran kaum iblis ini, mengindikasi bahwa pemuda manusia yang memiliki gerakan istimewa itu, setidaknya berada pada tahap setengah immortal. Dapat mengalahkan kekuatan fisik maupun energi dari Subina bersaudara. Sudah cukup baginya dalam menerka di tengah tidak berlakunya indera spiritual di dalam area terlarang. Terkejut dengan tingginya tingkat kekuatan dengan usia muda, adalah sebuah kepastian di benak lelaki tua Churak. Tapi tetap saja, hal itu tidak perlu dia tempatkan di matanya. Sebagai seorang lanah immortal tahap sen tingkat ketiga, menghadapi setengah immortal adalah semudah meludah. Tapi saat ini, lelaki tua Churak membantah praduganya sendiri. Bingung dengan kekuatan fisik pemuda yang melebihi kekuatan fisik rata-rata ras manusia. Apakah bocah ini melatih keterampilan fisik? Tapi serangan energiku tadi tidak berpengaruh padanya. Pasti manusia sialan ini menggunakan baju pelindung. Batin lelaki tua Churak. Sedangkan Wahna, dengan kekuatannya saat ini, karena tidak lagi terhalangi oleh perbedaan ranah, dirinya mampu bertarung imbang dengan tingkat keempat tahap sen, tentunya dengan sedikit usaha. Namun, lelaki tua di hadapannya ini adalah tingkat ketiga, membuat Wahna sedikit heran di benak. Bagi Wahna, tingkat ketiga dari tahap sen, seharusnya mengerahkan energi penuh hingga membuatnya terpental mundur sejauh ratusan meter seperti yang ia alami saat ini. Namun apa yang dilakukan lelaki tua di depannya? Dengan jelas Wahna mengetahui bahwa kekuatan energi itu kurang dari 50%. Sistem. Aku merasa aneh dengan kekuatan lelaki tua ini. Apakah ada sesuatu yang dia sembunyikan? Aku tidak menemukan apapun padanya. Penasaran? Mau tidak mau Wahna bertanya di benaknya. Sistem. Ting. Tidak ada yang disembunyikan, Tuan. Lelaki tua yang Tuan hadapi saat ini telah melatih kemampuan fisik dari teknik kuno kaum iblis. Tepat ketika Wahna masih bergumul dalam pikirannya sendiri, lelaki tua Churak muncul di depannya dengan ayunan tinju yang kedua. Spontan, Wahna mengayunkan tinjunya yang telah siaga dengan delak petir, meninju secara langsung ke palang tangan si lelaki tua Churak. Begitu dua tinju bertemu, ledakan dan letupan cahaya kembali menghiasi area hutan lebat, yang kini tampak lebih terbuka pada langit. Wahna kembali terdorong mundur hingga seratusan meter, menghancurkan apapun dalam lajunya untuk sekali lagi. Tapi sedikit sial bagi lelaki tua Churak, tidak hanya terpental mundur dengan jarak yang lebih jauh, kilatan petir sempat menyambarnya, tepat pada bibi bawah. Bocah manusia keparat, umpat si lelaki tua Churak. Dia mendapati bibirnya bengkak yang besarnya melebihi telapak tangannya sendiri. Melompat tinggi ke udara, lelaki tua Churak merentangkan kedua tangan, lurus ke samping atas. Dengan beberapa gerakan jari yang aneh, dengan kemikan bibir yang mengucapkan mantra tidak dikenal, kabut kelabu kehitaman muncul dari udara tipis, menggumpal di atas kepala lelaki tua Churak. Kabut kelabu kehitaman sebesar bola basket pada awalnya, membesar dan memanjang ke arah dua sisi dalam detik, ke sisi kanan dan ke kiri dari lelaki tua Churak. Gumpalan panjang kabut kelabu kehitaman itu bergulung-gulung tidak teratur, seperti deru ombak yang mengamuk.
Lelaki tua curak meraung kencang dan panjang begitu kedua tangannya mengayun ke depan. Seperti gelombang pasang yang tidak terkendali, gumpalan panjang kabut kelabu kehitaman berubah menjadi pedang panjang yang tidak terhitung jumlahnya, melaju ke arah Wahana dengan posisi melengkung. Seolah menutup arah bagi Wahana untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, Wahana memanipulasi elemen petir dan elemen cahaya, mengalirkan dua energi, memadukan kesemuanya, membentuk sesosok makhluk yang tidak dikenal oleh siapapun yang melihatnya di dunia tidak jelas ini. Bab ke-614. Begitu kilatan listrik menjulur ke atas dari ujung jari telunjuk Wahana. Seberkas cahaya putih sebesar telur ayam kampung melayang dengan posisi tegak. Dalam detik, cahaya putih itu memadat dalam warnanya yang putih, meninggi dan membesar tanpa mengubah bentuknya yang bulat oval. Besar, sebesar balon udara yang siap mengudara. Di bawah tatapan banyak pasang mata yang disertai kerutan dahi, bentuk bulat oval bak sebutir telur super raksasa itu, terdapat tonjolan yang semakin panjang dari keempat sisi. Sepasang lengan dan sepasang kaki, muncul dari keempat tonjolan di saat berikutnya. Namun, kaki dan tangan itu memiliki ukuran yang lebih kecil, cenderung tidak sinkron dengan besar tubuhnya yang bulat oval dan besar. Perwujudan makhluk putih bulat oval itu, juga lengkap dengan rupa. Terdapat mulut yang kecil tanpa batang hidung dan tanpa daun telinga. Matanya yang besar, berkedip malas di balik kacamata hitam berbingkai bundar. Secara keseluruhan, entah bagaimana, ketika Wahana mengalirkan dan memadukan energi beserta elemen, ia teringat dengan karakter kartun Casper. Tanpa pikir panjang untuk menghayal atas bentuk modifikasinya, Wahana menjadikan ingatannya itu menjadi sebuah kehendak. Agar tidak terlalu sama, dengan kemampuan imajinasinya, Wahana menambahkan beberapa hal pada bentuk kehendaknya itu. Makhluk dalam bentuk karakter kartun Casper itu, tidak lagi bertelanjang kaki, melainkan menggunakan sepatu boots, sepatu yang biasa digunakan untuk berkebun atau bertani. Tidak hanya bersepatu dan berkacamata hitam, meski tidak ada daun telinga, sebuah anting juga tampak tersemat pada sisi kiri kepala. Dan agar makhluk kreasi kehendaknya itu terlihat menjadi lebih sangar dan menyeramkan, sebuah tato bergambar tengkorak dengan tulang menyilang, nampak jelas pada lengan kiri sang makhluk bulat oval bak Casper itu. Kenapa begitu buruk? Batin Wahana tertegun melihat modifikasi atas energinya sendiri. Sungguh sangat tidak mengesankan baginya, bahkan tidak ada seram-seramnya sama sekali. Tapi berbeda bagi kelima rekan Wahana dan kedua lelaki tua ras Uncle Dusty yang sedang bertarung di kejauhan. Mereka menatap takjub atas wujud modifikasi energi yang dilakukan sang tuan muda. Wujud apa ini? Bagaimana bocah ini dapat melakukannya? Apakah ini perwujudan eksistensi alam lain? Gumam hati lelaki tua curak, keheranan atas makhluk raksasa yang memasuki visinya. Betapa tidak, selain wujud yang terbentuk sangat asing bagi lelaki tua curak, makhluk raksasa itu tidak memancarkan aura namun terlihat sangat enggan menghadapi serangan ribuan gelombang pedang panjang miliknya. Makhluk putih raksasa berbentuk bulat oval bak Casper bengkak itu, menyilangkan kedua tangan kecilnya di depan dada. Bahkan, dengan posisinya yang berdiri di udara, seakan makhluk putih itu sedang bersandar ke kiri pada sebuah dinding dengan kaki kanan menyilang ke belakang, menatap malas ke arah ribuan pedang panjang dari bagian atas kacamata hitamnya. Di saat berikutnya, makhluk putih bulat oval itu mencondongkan sedikit kepalanya ke depan. Senyum mengejek terlihat jelas ketika sudut mulut kecilnya tampak sedikit terangkat. Begitu senyum menghina itu menghilang, mulut makhluk putih itu terbuka, melebar kemudian, selebar besar kepalanya. Dari lahang yang terbuka, tidak hanya menunjukkan deretan gigi gingsul semua, tapi juga menciptakan daya hisap yang sangat kuat dan mengerikan. Gelombang pedang panjang yang jumlahnya membuat error kalkulator berubah arah menuju mulut gelap yang tampak horor, ditelan oleh makhluk berukuran raksasa yang meneror. Lelaki tua curak melebarkan matanya. Dia belum pernah melihat manipulasi energi yang seolah menjadi sebuah eksistensi mandiri, persis seperti apa yang terlihat di depan matanya saat ini. Tidak hanya mengambil alih serangan dahsyatnya dalam bentuk gelombang pedang, makhluk manipulasi energi itu tidak meledak atau menghilang setelahnya, tapi membalikan badan, membelakangi lelaki tua curak di udara. Tidak menunggu sedetik, begitu makhluk bulat oval itu melengkungkan tubuhnya, bokongnya yang tampak tembenan imut, bergerak ke kiri dan ke kanan, lepas dari tubuhnya kemudian, melaju cepat ke arah lelaki tua curak. Pulih dari keterpanaannya, lelaki tua curak bereaksi. Meski tidak merasakan adanya aura apapun pada bokong lepas bak gunung kembar itu, lelaki tua curak mendapati bahwa ruang di sekitarnya telah terkunci, menyebabkan dirinya tidak bisa bergerak untuk pindah posisi. Lelaki tua curak menjulurkan kedua tangannya ke depan, dengan telapak tangan terbuka secara vertikal. Seketika, cahaya kelabu kebiruan muncul dari kedua telapak tangan, meluas, membentuk dinding penghalang yang besar, vertikal tepat setengah meter di depan telapak tangannya. Namun, betapa terkejut lelaki tua curak untuk yang kesekian kali. Bokong putih yang tampak lembut bak bokong bayi itu, berhenti pada lajunya dalam sepersekian detik sebelum membentur dinding penghalang. Tidak jeda setelah itu, bokong putih tembem itu terpisah menjadi dua. Satu melaju ke kiri, dan satu lagi melaju ke kanan. Akan tetapi, dalam rentang waktu yang sangat singkat, kedua bokong itu merubah haluan lajunya, kembali menuju lelaki tua curak dari kedua sisi. Hendak bereaksi atas perubahan situasi, wajah lelaki tua curak memucat tiba-tiba. Derak petir sebesar kayu gelondongan ilegal, menyambar dinding penghalang, menghancurkan perisai energi yang belum sempat dia alih-fungsikan. Begitu dinding kelabu kebiruan hancur menjadi serpihan cahaya, wajah makhluk bak Casper berkaca mata hitam, tersenyum aneh seraya menunjukkan lengan kirinya yang bertato tengkorak tulang menyilang, tepat 1 meter di hadapan lelaki tua curak. Tidak ada lagi kesempatan menghindar bagi lelaki tua curak. Bokong yang terbelah dua telah menghantam tubuhnya dari sisi kiri dan kanan. Dan pada saat yang sama dengan benturan bokong itu, tinju kanan sang preman Casper mendarat tepat di wajah, tinju kiri menghujam pada dada, selaras dengan suara pekikan sang preman Casper. Wata! Dalam detik, ledakan besar terdengar menggelegar di angkasa, diiringi letupan cahaya yang meluas dalam sesaat. Makhluk bak preman Casper menghilang, meledak bersama letupan cahaya, pun dengan kedua bokong yang terbelah dua. Gelombang energi destruktif yang mengikuti letupan cahaya, memporak-porandakan apa saja yang ada di bawahnya. Meluas hingga radius 2 km lebih. Banyak pohon tumbang, dedaunan berterbangan, bebatuan melompat ke berbagai arah.
Bahkan seekor kutu harus mengurungkan niatnya untuk buang air besar sejenak. Akan tetapi, lelaki tua curak tidak terlempar, tetap di tempatnya dengan kondisi yang tidak mungkin rapi apalagi berwajah berseri. Dia menjadi pusat ledakan sekaligus titik awal gelombang kejut yang tercipta. Tidak lama dalam rentang waktu yang seolah berhenti, lelaki tua curak jatuh dari ketinggian. Memuntahkan seteguk darah, bangkit dengan posisi duduk seketika. Di tengah kondisinya yang berantakan dengan pakaian hancur bak Tarzan kerampokan, lelaki tua curak semakin bingung dengan apa yang dia alami saat ini. Tidak hanya bahwa kekuatan pemuda itu tidak dapat dia prediksi, aura menakutkan ketika makhluk bulat telur itu meninju wajah dan dadanya, melampaui perkiraannya. Tidak mungkin bocah ini berada pada tahap Saint, apalagi berada pada tingkat yang sama denganku. Ini mustahil. Sangat mustahil. Senjata rahasia apa yang digunakan bocah ini sebenarnya? Membatin, lelaki tua curak masih menolak keras atas kenyataan yang dia hadapi dan alami. Sangat beralasan bagi lelaki tua curak dalam mempertahankan ego terhadap pemikirannya itu. Dia telah melatih keterampilan fisik dengan teknik kuno kaum iblis sejak usia dini. Dan sekarang, usianya akan genap mencapai 300.000 tahun dalam beberapa jam kemudian. Tapi siapa sangka, menjelang acara tiup lilin, lelaki tua curak babak belur hingga mengalami luka dalam yang terbilang cukup serius selama dirinya hidup. Tetap kukuh terhadap pemikirannya itu, lelaki tua curak bangkit dan berdiri setelah minum pil pemulihan yang tidak ada iklannya. Namun, wajah lelaki tua curak menegang seketika hingga kulitnya ingin melarikan diri. Sebuah petir biru tua keunguan sebesar tiang telepon telah melecut ke arahnya tanpa mengeluarkan pancaran aura. Akibatnya, karena kedatangan petir tidak terdeteksi, lelaki tua curak kehilangan kesempatan untuk bereaksi dalam bertahan atau menghindar. Lecutan petir langsung menyapu tubuh lelaki tua curak, melilitnya, meledakannya sekali, dan melemparkannya kemudian. Menjerit dengan darah menyembur dari mulut. Lelaki tua curak terlempar ke udara dengan tubuh berasap. Namun, baru saja jeritan tragis yang panjang dan menyedihkan itu berhenti, mata lelaki tua curak melebar selebar-lebarnya. Dalam lajunya yang meninggi ke udara, lelaki tua curak melihat pemuda aneh itu telah menunggunya di ketinggian, mengayunkan pedang, tepat pada lehernya. Tidak, tubuh lelaki tua curak tetap melaju tinggi, tapi kepalanya jatuh tanpa mengucapkan sepatah dua patah kata happy birthday. Wahna tidak berhenti untuk sekedar merayakan kemenangan atas lelaki tua curak, tetapi menghilang dari tempatnya, muncul tepat di sisi kanan dari Mayor Bonar, pria yang menjadi lawan tanding bagi lelaki tua Uasu. Kondisi lelaki tua Uasu terluka parah, tidak dipungkiri bahwa kekuatan Mayor Bonar memang lebih tinggi dari segi daya serang. Padahal, kekuatan keduanya berada pada tahap dan tingkat yang sama. Akan tetapi, seperti yang telah diketahui, kaum iblis memiliki kemampuan yang unik sekaligus menakutkan. Energinya sangat korosif terhadap energi lawan. Bahkan, daya serangnya mengandung ilusi hingga ke inti. Wahna sama sekali tidak menggunakan batu baja neraka, meskipun diketahui bahwa para iblis ini adalah kaum iblis murni. Berkat suara sistem di benaknya, Wahna mendapat informasi bahwa para iblis ini memiliki daya tahan tidak alami terhadap batu baja neraka. Bahkan daya tahan itu mencapai durasi waktu yang cukup lama. Wahna mengamini apa yang dikatakan sistem di dalam benaknya. Di samping itu, sistem juga telah menyebutkan bahwa kaum iblis terus mengembangkan pengetahuannya untuk kebal terhadap batu baja neraka. Seiring dengan kemunculan Wahna, Mayor Bonar sedang mengayunkan tinju kanannya yang telah dililit kabut kelabu kebiruan, siap menembakkan energi besar ke arah lelaki tua Uasu yang jatuh tersungkur 300-an meter di depannya. Namun, begitu Mayor Bonar menghentakkan tangan kanannya ke depan, dia tertegun cukup lama. Bergumam tanpa sadar. Kok tidak ada? Kemana tanganku? Tapi kurang dari sedetik, Mayor Bonar menjadi tragis. Kamu bocah keparat. Kenapa kamu memotong tanganku secara diam-diam? Berdebah. Kamu jahanam. Wahna, yang mana dirinya berdiri dengan tangan kanan menggenggam pedang, dan tangan kiri mencengkram pergelangan tangan kanan Mayor Bonar yang telah putus. Tidak habis pikir dengan jerit-jeritan iblis berwujud manusia lelaki tua ini. Please, apakah sebelumnya tidak sakit? Dengan ekspresi keheranan, Wahna bertanya dengan polosnya, seakan tidak mendengar umpatan dan caci maki dari iblis tua yang kini sudah bersimbah darah. Bab ke-615. Mendengar pertanyaan tidak masuk akal dari manusia muda yang memotong lengannya, Mayor Bonar memekik marah. Kamu bajingan. Manusia keparat. Berdebah. Jelas itu sakit. Bodoh. Bagaimana kamu bertanya dengan pertanyaan yang begitu bodoh? Bocah berdebah laknat. Wahna kian terpana, bahwa pertanyaan sederhananya mendapat jawaban yang begitu panjang tapi penuh dengan caci maki. Flash. Tanpa banyak bicara, Wahna menebas batang leher Mayor Bonar yang masih mengoceh marah tepat di hadapannya. Tuan muda. Sapa lelaki tua alang-alang, baru saja selesai dengan pertarungannya sendiri melawan Mayor Bishu. Melihat kondisi lelaki tua Uasu, Wahna tidak sekedar memberikan pil pemulihan yang biasa dia serahkan kepada Kalendai, tapi memberikan pil pemulihan dengan tingkat penyembuhan yang lebih ekstra. Tetua, duduklah dalam posisi meditasi. Aku akan mencoba menetralisir energi korosif yang sempat memasuki tubuhmu. Ujar Wahna seraya membantu lelaki tua Uasu dalam duduknya. Meskipun diliputi tanda tanya, kedua lelaki tua ras tangkel dasdi ini tetap mengikuti apa yang diminta oleh sang tuan muda. Seperti biasa dan seharusnya, Wahna mengalirkan elemen cahaya melalui telapak tangan, menyebarkannya ke seluruh tubuh lelaki tua Uasu. Tengah hari, tepat ketika matahari berada pada puncak tertingginya, dua pasukan besar sedang saling berhadap-hadapan di kedalaman hutan. Seperti yang telah diketahui, semakin dalam memasuki kawasan hutan, maka semakin lapang pada area bawahnya. Jarak antara satu pohon dengan pohon yang lain juga cenderung lebih renggang daripada pepohonan yang berada di kawasan pinggiran hutan. Di samping itu, tempat di mana kedua pasukan besar ini sedang bertatap muka dengan aura kekerasan. Pepohonan tampak sedikit gersang, sehingga tidak ada dedaunan lebat yang menutup langit, membuat segala sesuatu yang terjadi dapat ditangkap dan ditampilkan oleh layar array. Kedua pasukan besar ini terlihat jelas dalam membedakannya. Berkerumun dalam jumlah besar di sebelah utara, tampak menghijau yang dipenuhi manusia gerila hijau. Sedangkan pada posisi yang berlawanan, yakni di sebelah selatan,
Warna merah menjadi dominan dengan berjubelnya manusia merah. Di depan barisan manusia gerila hijau, 4 orang berdiri tegak dengan wajah berang. Mereka tidak lain adalah Kapten Ambil, Sisir, Coba, dan Bah Kaca, bawahan langsung dari Raga Black. Sedangkan di barisan manusia merah, Kenching, Rising, Bising, dan Simriwing juga berdiri tegak dengan sorot mata penuh kebencian. Kenching menunjuk jari ke arah kelompok 4 orang Ambil, berkata dengan marah, "Bill, kalian berani sekali membuat kekacauan di dalam pasukanku. Bahkan pasukan buasmu tidak hanya menyerang, tapi juga membunuh ratusan orang-orangku." "Omong kosong," sahut Ambil dengan memekik, kemudian membalas, "Pasukan buas milikmu yang telah menyerang perkemahan kami. Apa kamu pikir orang-orang Jenderal Tolek takut kepada kalian?" "Hah? Lancang," balas Sishu membentak. "Jangan mengarang cerita. Apa kamu pikir kami para perwira Jenderal Samudera takut padamu?" "Hah?" Sementara perdebatan saling menyalahkan terus berlanjut. Wahna dan kelompoknya mengawasi dari kejauhan. Di sebelah barat dari medan perdebatan, tepatnya di atas dahan pohon yang besar, tinggi, dan tersembunyi, Wahna sudah cekikikan seorang diri. Sedangkan orang-orang yang bersamanya saling beradu pandang satu sama lain, tidak mengerti mengapa Wahna tampak begitu gembira melihat perang besar yang akan segera terjadi. Sekalipun perang besar itu akan menguntungkan bagi kelompok Pangeran Satya dan Pangeran Satria, ketegangan juga dapat dirasakan oleh semua orang. Kalendai termenung sejenak. Seketika dirinya teringat dengan penampilan Wahna yang menyerupai manusia merah pada pasukan besar di sebelah selatan. Dengan suara setengah berbisik, Kalendai bertanya untuk memastikan. "Wahna, saudaraku, apakah kamu yang menyebabkan ini semua?" Wahna menoleh dengan senyum yang belum hilang dari wajahnya. "Tentu saja. Melihat jumlah mereka yang begitu besar, apakah ada di antara kalian yang akan membunuh mereka semua? Apalagi mereka iblis." Lagi, semua orang saling beradu pandang untuk sesaat. Heran, bingung, takjub, dan entah apalagi yang bergulir di benak setiap kepala. Terkecuali Kalendai. Dirinya sudah terpingkal dengan kedua tangan menutup mulut, meredam tawanya yang tidak tertahan. Penasaran, lelaki tua Uwasu yang kini kian menaruh hormat kepada Wahna itu bertanya seketika, "Tuan Muda, bagaimana Tuan Muda melakukannya?" Tapi di saat berikutnya, lelaki tua Uwasu hampir memekik begitu melihat anggukan Wahna yang masih tersenyum geli. Jeti manusia merah itu. Persis seperti yang dilakukan Kalendai, lelaki tua Uwasu menutup mulutnya dengan kedua tangan, meredam tawanya yang pasti jauh lebih menggelegar dari kaum manusia kebanyakan. Melihat wajah-wajah kebingungan dari yang lain, Kalendai pun menjelaskan apa yang dia dan lelaki tua Uwasu tertawakan. Tak pelak, semua orang menutup mulut mereka hingga merebahkan badan pada dahan pohon yang lebar. "Saudaraku, ini benar-benar sangat cerdik. Membunuh musuh tanpa harus kita yang melakukannya. Sungguh rencana yang luar biasa." Puji Pangeran Satya, mendekat ke sisi kiri Wahna. Pangeran Satria menyelah. "Kakak, ketika kamu dinobatkan menjadi putra mahkota, aku ingin semua orang yang bersama kita, tetap bersama kita." Pangeran Satya mengangguk, tapi berkata dengan suara khusyuk kemudian, "Aku akan menyerahkan keputusan itu kepada saudara Wahna. Jika bukan karenanya, kita tidak akan sampai pada titik ini." Lama sekali mereka berperang. Apa saja yang mereka bicarakan? Gumam Wahna, mendengus kesal, seolah tidak mendengar pembicaraan Pangeran Satya dan Pangeran Satria di belakangnya. Alangkah kaget kemudian, semua orang yang berada di belakang Wahna, terkejut begitu mendengar Wahna berteriak kencang, "Serang!" Tapi, keterkejutan rekan-rekan Wahna bukan lagi pada teriakan Wahna yang tiba-tiba itu, melainkan ke arah dua pasukan besar yang berada jauh di sebelah timur dari posisi mereka berada. Entah bagaimana, begitu suara Wahna terdengar, kedua pasukan besar itu saling mencari, saling memaki, dan saling menyerang satu sama lain. Di tengah ketertegunan semua rekan, Kalendai adalah orang pertama yang tertawa terpingkal. Hahaha, bodoh. Badan mereka saja yang besar, tapi otak mereka tertinggal ketika lahir. Hahaha. "Tetua, mohon jaga teman-temanku." Mengatakan itu melalui telepati, Wahna menghilang dari tempatnya. Kedua lelaki tua ras Tangkel Dasdi tidak bereaksi begitu mendengar suara Wahna di kepala mereka. Keduanya kembali tertegun melihat ke arah di mana Wahna duduk sebelumnya. "Apakah kamu melihat gerakan Tuan Muda?" tanya lelaki tua alang-alang, dan tentu saja pertanyaan itu diarahkan kepada lelaki tua Uwasu. "Kamu bertanya padaku. Aku akan bertanya kepada siapa?" sahut lelaki tua Uwasu, mengerjakkan matanya yang besar beberapa kali, tidak menggeser arah pandangannya sama sekali. "Tetua, aku sudah mengatakan padamu sebelumnya. Saudaraku itu tidak normal," ucap Kalendai, melambaikan tangan kanannya di depan kedua lelaki tua yang termangu. Pertempuran dua pasukan besar dari kaum yang sama namun dari jenis yang berbeda ini, terus berlangsung tanpa istirahat makan siang. Ledakan demi ledakan menggema, letupan cahaya seolah tidak berhenti, menghiasi siang hari yang nampak seperti mendung sepanjang hari. Gelombang energi destruktif dari dua kekuatan besar, tidak hanya memporak-porandakan medan perang, bahkan banyak pohon besar yang tinggi menjulang, hancur berkeping-keping dengan serangan bertubi-tubi yang tidak tepat sasaran. Wahna, dirinya masih menggunakan cara lama, menjadi nelayan terhadap lautan yang dia ciptakan sendiri. Tidak hanya meringankan beban dalam kompetisi, apa yang dilakukan Wahna adalah juga meringankan beban bagi kerajaan Hipajama. Bahkan beban bagi seluruh umat manusia. Disadari atau tidak, keberadaan iblis di dalam area terlarang, terutama bagi mereka yang dapat berkeliaran sesuka hati, adalah ancaman bagi semua orang. Terlebih bagi penghuni daratan wajah. Pertempuran terus berlangsung hingga 3 hari 3 malam tanpa jeda. Tidak satu pun dari kedua belah pihak yang menyatakan diri untuk menyerah. Hingga pada hari keempat, tidak ada lagi manusia gerila hijau di sisi utara medan perang. Pun sama di sisi selatan. Tidak satu pun manusia merah yang tampak berdiri tegak dengan tubuh kekalnya. Yang tersisa dari kedua pasukan, hanya segelintir orang dengan kekuatan yang jauh lebih tinggi. Sementara Remak dan para bawahannya bertarung dengan kelompok Raga Black. Pangeran Cakra melarikan diri bersama Bai Mudege dan Wushan, lurus ke arah barat. Pada saat ini, sore hari, jauh dari medan pertempuran,
Kelompok 3 orang Pangeran Cakra berhenti pada sungai kecil. Ketiganya terengah-engah karena berlari dan melompat silih berganti tanpa henti. Menjauh dari deteksi kelompok Raga Black. Membasuh wajahnya, Pangeran Cakra menarik napas panjang. Aku tidak menyangka bahwa kelompok manusia gerila hijau itu jumlahnya terus bertambah. Kita akan di tempat lain, Pangeran. Aku akan menunjukkan pasukan yang lebih besar padamu. Sahut Baimu Dege, menyeka air setelah membasuh wajahnya. Masih banyak, Baimu Dege. Sebuah suara yang sangat akrab di telinga Baimu Dege, terdengar dari seberang sungai yang hanya selebar 5 meteran itu. Wahna! Pekik Baimu Dege tanpa sadar, terkejut melihat Wahna telah duduk pada sebuah batu besar di depannya. Sekian.